Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Oke, untuk para dewan juri, Pak Handito, Pak Billy, Pak Satria, dan juga Pak Beni di Zoom. Perkenalkan, saya Denis, dan ini teman saya, Beta. Kami dari Kartens Cocoa. Jadi kami adalah perusahaan untuk mendukung coklat Indonesia untuk maju. Jadi pada intinya, kami mengangkat sebuah masalah bahwa Indonesia itu sebenarnya udah jadi eksportir sejak lama. Sejak zaman Belanda. Tapi sayangnya eksportirnya zaman eksportir komoditas, yaitu kakao mentah, lalu biji kopi mentah, bahkan sampai sekarang juga. Dan itu menurut riset, itu adalah penghambat Indonesia untuk menjadi negara maju, karena ekspornya hanya batas komoditas mentah, belum komoditas manufaktur yang sudah terolah. Nah, maka berangkat dari pengalaman itu dan masalah itu, dan juga kesadaran bahwa Indonesia adalah penghasil kakao terbesar ketiga di dunia, nah kami menciptakan Kartens Cocoa. Kartens itu adalah puncak tertinggi di Indonesia, bahkan salah satu puncak tertinggi di dunia juga. Jadi kami punya mimpi untuk mencapai puncak coklat Indonesia. Jadi kita ingin membawa coklat Indonesia ke puncak dunia seperti brand-brand coklat asing yang sudah menguasai pasar kita juga. Nah, maka itu dari solusi itu kami mempunyai produk yaitu berawal dari coklat minuman. Jadi kami membangun produk single origin coklat. Jadi ini seperti di Sulawesi, lalu Bali, ya bisa ditunjukkan di katalognya. Di Sumatera, kami mendukung petani kakao dari seluruh Indonesia, bahwa Indonesia juga memiliki kakao yang beragam, sama seperti kopi Indonesia. Tapi kopi Indonesia itu sudah dikenal luas, sudah dikenal kekayaannya, tapi coklat itu belum, maka peluang kita itu masih sangat besar. Dan ini jadi kita sudah menyediakan program single origin untuk coklat, lalu juga ada yang premium, dan juga milk coklat. Ini untuk produk yang supaya lebih diterima di pasar internasional. Ya, selanjutnya kalau misalnya kita berbicara tentang market, kita juga berdua dari kemarin sudah jalan-jalan, sudah melihat bagaimana market di Singapura terutama coklat itu benar-benar menjadi salah satu pilihan utama para turis ya untuk datang dan membeli coklat di Singapura, dan menurut kami itu menjadi peluang yang sangat baik bagi coklat, terutama coklat Indonesia sebagai penghasil kakao terbesar keempat di dunia. Nah, bagaimana kami menciptakan produk-produk ini untuk dapat juga menjadi salah satu pilihan bagi konsumen terutama di Singapura maupun di negara-negara lain untuk menjadikan souvenir atau oleh-oleh dari negara kita Indonesia terutama, dan juga bisa juga kami pasarkan. Nah, selain itu dengan produk coklat drink ini yang kami miliki, dan ini kan powder, ini tuh produk yang benar-benar gampang banget untuk dinikmati. Jadi tinggal diberikan air panas atau susu panas saja gitu. Nah, produk ini dapat kita kembangkan juga menjadi bahan baku untuk supplier di kafe, karena jika kita melihat saat ini kopi dan pilihan keduanya adalah coklat, dan ternyata konsumen itu semakin hari semakin banyak yang mengkonsumsi coklat, terutama untuk efeknya juga bisa meningkatkan mood, terus udah gitu bisa juga ada efek kesehatan yang mereka miliki gitu. Nah, selain itu kami juga sedang riset pasar untuk produk-produk coklat yang rendah kalori, dan itu kan mungkin salah satu masalah juga yang orang miliki, kayak nggak mau minum coklat karena nanti bikin gendut gitu. Nah, kami saat ini sedang meriset untuk produk tersebut. Nah, kemudian untuk sustainability juga kami di sini memberikan harga jual yang lumayan tinggi untuk di Indonesia. Tapi kalau misalnya kami melihat di pasar Singapura, ternyata harga kami itu menurut customer yang ada di sini termasuk sangat-sangat rendah gitu. Dan menurut kami itu salah satu peluang kami juga untuk bisa berkembang di negara-negara ASEAN tentunya. Nah, kami memberikan harga yang lumayan tinggi karena kami juga mendukung kesejahteraan petani Indonesia, terutama petani kakao di sana. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi sebenarnya kami tidak hanya menjual coklat, tapi ini merupakan aksi kami sebagai anak muda untuk mendukung petani kakao di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pastinya untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan juga, mendukung minat kewirausahaan di Indonesia. Jadi sekian dari kami, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada Pak Billy dan Pak Satria, silakan. Oke, terima kasih. Menarik jualan coklat khusus ya. Tadi orientasinya ekspor. Ya, kami sudah melakukan ekspor sih, Pak. Kami pertama ekspor ke Brunei Darussalam, jadi ada kafe di sana, kami sudah supply sebagai bahan baku coklat mereka, lalu juga sudah ke Turki dan India, sekarang lagi jalan negosiasi dengan beberapa negara, dan kami sebenarnya sedang mencari market di Singapura juga. Karena kafe di Singapura itu terus bertumbuh tinggi, lalu juga orang Singapura sepertinya suka coklat, karena di mana-mana banyak sekali coklat, tapi kebanyakan masih coklat bar. Nah, maka kami tidak masuk ke market yang panas terlebih dahulu, tapi kami membangun diferensiasi dengan menciptakan minuman coklat. Jadi sasaran utamanya adalah kafe-kafe. Jadi memang kami orientasinya untuk ekspor sih, Pak. Ya.
Iya, karena kalau dalam negeri kan udah secara umum coklat itu kan kategori ketiga ya, Iya. minuman yang kurang sehat. Dianggap Ya, betul. pertama yang dianggap paling sehat kan teh, ya. Heeh. Terus itu teh hijau, segala macam. Iya. Kemudian kedua kopi tanpa gula. Ya, betul. Tadi teman-teman udah sebutin kopi udah mencapai titik yang Lumayan sukses lah, Pak, betul. bisa dibilang. Ya. Yang ketiga coklat, karena coklat dianggap masih pertama makanan untuk anak-anak, anak ya. Ya. Dan betul dianggap bikin gendut dan segala macam. Ya. Karena ada gula, ada manisnya, bukan gula, ada Ya, manis. betul. Nah, bagaimana kalau teman-teman menemukan imaji berbeda tentang coklat, baik di Singapura maupun dalam negeri? Oke, terima kasih banyak Pak Satria untuk pertanyaan itu. Jadi kami di sini mencoba untuk mengedukasi dan juga memberikan persepsi yang berbeda. Jadi kami dari Kartens Cocoa sendiri sangat mengedepankan persepsi. Jadi menurut kami persepsi itu adalah yang paling penting, bagaimana konsumen bisa menganggap produk kami ini benar-benar sehat dan meyakinkan mereka untuk membeli. Dan tadi kami juga sudah sampaikan, kami membuat produk yang premium, itu hanya campuran gula dan juga palm sugar, di mana dia memiliki tingkat GI yang lebih rendah gitu. Nah, kemudian juga untuk produk yang rendah kalori pun kami sedang riset juga, dan kami akan mengedukasi kepada customer sehingga mereka tidak memiliki rasa bersalah. Itu yang paling pertama untuk mengkonsumsi coklat, karena coklat memiliki khasiat yang benar-benar baik juga untuk kesehatan, bisa mengurangi resiko jantung dan lain sebagainya. Itu sih Pak. Jadi kami membangun persepsi. Yang kedua, di sini kan Singapura sudah ada baca kalau kopi, Ya, kemudian teh putih, TWG. Ya. Kira-kira mau masuk ke pasar itu ataukah masuk ke pasar yang Lucky Plaza yang coklat murah meriah itu atau gimana? Oke. Kalau di Indonesia sendiri kami memang masuknya pasar premium, Pak. Pasar premium yang memang menengah ke atas, karena memang coklat kami dari grade A semua, biji kakaonya, lalu juga nggak pakai perisa tambahan, lalu juga gulanya gula palm sugar yang benar-benar sehat. Nah, maka kami sebenarnya ingin masuk ke pasar yang lebih premium, setara TWG dan juga Baca Coffee. Dan juga packaging kami juga terinspirasi dari mereka sebenarnya. Packagingnya TWG, packaging Baca, dan ini merupakan peluang karena coklat itu masih sedikit kompetitornya untuk market premium yang seperti itu. Sedangkan kalau market yang middle to low di Lucky Plaza, di Bugis, itu persaingannya sudah sangat besar dan juga dengan perusahaan-perusahaan yang sangat besar, Pak. Jadi kami mengambil market yang belum banyak kompetitornya, tapi juga peluangnya sangat besar di sana. Jadi kami ingin mencoba menjual brandnya. Kami juga punya marketing, strategi marketing gapai Kartens semua. Jadi Kartens tuh ya puncak tertinggi itu kami nggak hanya menjual coklat, tapi kami ingin membangun branding. Branding bahwa coklat itu bisa menemani perjalanan setiap konsumen untuk meningkatkan mood, jadi akhirnya lebih produktif dalam bekerja dan juga mendukung kesehatan juga pastinya. Karena coklat itu sebenarnya superfood, Pak. Tapi yang bikin nggak sehat tuh karena memang coklat yang middle to low itu kebanyakan gulanya. Coklatnya cuma mungkin 3% dan itu juga belum tentu coklat beneran gitu. Nah, maka itu yang membangun persepsi masyarakat selama ini coklat itu tidak sehat. Padahal coklat itu sangat-sangat sehat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Udah PT ya? Udah, Pak. Oke. Ceritain struktur biayanya, biaya produksinya. Oke. Kalau misalnya dari biaya produksi sendiri, kami menjalin kolaborasi. Jadi memang kami tidak memproduksi sendiri dari pot sampai powder drink semuanya, karena ya kalau coklat itu makan ini produksi yang cukup panjang dan panjang sekali malah kalau bisa kami bilang. Jadi kami kolaborasi. Kemudian kalau untuk harga bahan baku sendiri kemungkinan di 30-40% gitu. Sisanya ya kami gunakan untuk marketing dan lain-lain. Produksinya di mana? Produksi kami di Tangerang. Pabrik sendiri atau di subkon ke pabrik lain? Untuk pabrik kami kerjasama sama teman yang ada di Bandung, kemudian disuplai ke Tangerang ke kami, kemudian kami mixing dan juga packaging di Tangerang. Pabrik lain untuk yang mixing dan Pabrik kami, sendiri. iya, Jadi pabrik kami. pabriknya yang punya sendiri hanya untuk packaging dan mixing. Mixing, iya. Kerjasama petaninya plasma atau gimana? Kami kalau untuk petani, jadi kami datang, terus ada yang kerjasama juga dengan koperasi, karena kan mereka kalau kakao itu belum banyak mungkin. Nah, kemudian mereka hanya mensuplai ke koperasi, makanya kami ada bekerja sama-sama petani langsung, ada juga yang dari koperasi. Kemudian koperasinya ada di masing-masing daerah. Ya, jadi kan kami punya beberapa varian, Pak, dari Sumatera, Bali, Jawa Barat, Papua, dan Sulawesi. Nah, itu kami kerjasama dengan koperasi masing-masing di sana. Jadi kalau di Sumatera, ada di Aceh, di daerah Biruan, di Lampung, di Jawa Barat tuh di Ciamis, di Sulawesi Tengah, dekat Palu,
Lalu di Bali itu di Jemberana, di Papua di Ransiki. Jadi itu ada koperasinya masing-masing untuk menampung hasil kakao mereka. Lalu kakao itu kami kirim ke pabrik yang di Bandung untuk diproduksi menjadi cocoa powder. Baru cocoa powdernya dikirim ke kami untuk kami mixing dan juga packaging. Jadi dealingnya semua dengan koperasi langsung. Iya, Koperasi bukan dengan petaninya ya. Koperasi yang menaungi petani-petani sih. Kontrak by kontrak atau beli putus atau gimana? Beli putus sekarang. Penyertaan modal awalnya berapa? Penyetoran modal awal kalau kami sendiri sebenarnya di awal 4 juta. Awal 4 juta rupiah. 4 juta rupiah itu udah kami lakukan untuk research karena kami belinya skala kecil dulu. Pertama 1 kilo dan juga untuk strategi marketing. Lalu karena penjualan awalnya sudah baik, maka ada suntikan modal 10 jutaan. Ya, suntikan modal 10 juta. Lalu kami ikut kompetisi seperti ini banyak dan itu menghasilkan modal yang lumayan bagus juga untuk mengembangkan produk kami menjadi lebih baik. Revenue-nya udah berapa sekarang? So far? Untuk saat ini kalau untuk per bulan mungkin sekitar di omsetnya sekitar di 300 jutaan gitu karena kan kami juga ekspor dalam skala besar. Rutin ekspornya? 2 bulan sekali kurang lebih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya. Mungkin ada closing statement. Silahkan ditutup buat tim Kartens. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jadi Kartens Cocoa memang hadir nggak hanya sekedar menjual coklat, tapi kami ingin memberikan aksi sebagai anak muda ya untuk mendukung khususnya para petani, mendukung Indonesia menjadi negara eksportir utama dunia, menjadi negara maju dengan meningkatkan produk manufaktur. Maka mari kita dukung Indonesia menjadi negara maju itu dengan yang meningkatkan produk manufaktur dan mendukung kewirausahaan khususnya yang berorientasi ekspor. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim Kartens Cocoa. Untuk selanjutnya ada tim Kilau Songket. Dipersilakan untuk maju ke depan. Oke. Oke. Menarik sekali ya nih teman-teman semua. Sebelum Anda presentasi di hadapan juri. Perasaan pertama lapar karena belum dikasih makan sarapan ya, jadi kurang serius, kurang semangat jadinya. Terus kedua agak terburu-buru juga karena jadwalnya kurang baik, jadi agak bete, semangatnya agak turun. Selanjutnya ngantuk karena hujan terus ada bantal dari Kilau Songket di Penang. Oke, kemudian Anda sebelum presentasi dengan produk Anda gimana? Sebelum presentasi dengan produk ya kami nunggu di luar. Gimana perasaannya? Perasaannya Luar biasa menggebu-gebu karena kami sangat semangat Pak untuk menghadapi final LSM ini. Oke, setelah presentasi dengan juri. kami bersyukur karena ini hari terakhir di Singapura, kami bisa kembali ke rumah yang selamat. Oke, Anda yakin dengan presentasi Anda depan juri? Yakin. Alhamdulillah yakin. Oke, terima kasih. Terima kasih.